Obat adalah seni. Selanjutnya obat osteoporosis yang akan dibicarakan adalah garam strontium ya, dengan nama dagang Protelos. Mekanisme kerjanya adalah menjaga laju daripada pembentukan tulang, kemudian merangsang dari proliferasi dan diferensiasi osteoblas, menghambat pembentukan dan diferensiasi osteoklas, serta merangsang apoptosisnya ya, dengan menjaga pembentukan tulang yang sehingga menurunkan resorpsi tulang dan akan memperbaiki daripada mekanisme kekuatan daripada tulang tanpa merubah struktur tulang itu sendiri ya. Indikasi adalah osteoporosis postmenopausal, kemudian osteoporosis berat pada laki-laki, serta untuk pasien intoleran. Kontraindikasi riwayat dengan FTA atau venous thromboembolisme, karena atau adanya penyakit jantung baru dan yang lama, kemudian penyakit arterial perifer, kemudian penyakit kardiovaskuler yang tidak terkontrol seperti hipertensi gitu ya. Efek samping, nausea, diare, sakit kepala, kulit kemerahan, dan nyeri pinggang. Interaksi obat, kalsium yang kalsium dalam antacid ya dapat berkompetisi di GI tract pada absorpsinya. Obat ini juga membentuk selat dengan tetrasikline serta antibiotik quinolone. Kemudian warfarin menimbulkan efek aditif sehingga meningkatkan resiko daripada trombotik gitu ya. Dosis adalah 2 gram per hari dalam bentuk oral granul yang dilarutkan dalam air. Kemudian yang kedua adalah obat-obat yang menghambat resorpsi tulang. Yang pertama adalah kalsitonin dengan bekerja dengan kalsitonin kita tahu adalah hormon peptida yang disekresikan oleh thyroid cell ya, yang poten menghambat daripada resepsi tulang dengan penghambatan pada aktivitas osteoklas. Indikasi adalah osteoporosis postmenopausal, penyakit tulang paget gitu ya, hiperkalsemia, kontraindikasi hipersensitivitas, hipokalsemi, wanita hamil dan menyusui. Efek samping adalah iritasi nasal, rinitis, epistasis, sakit kepala, nyeri pada tempat suntikan. Interaksi obat dapat menurunkan kadar litium serum, kombinasi dengan bifosfonat dapat menurunkan laju daripada pembentukan tulang, kombinasi dengan diuretik kuat atau aminoglikosid dapat meningkatkan resiko daripada hipokalsemia. Dosis untuk osteoporosis postmenopausal itu kalau yang dalam bentuk nasal spray 200 intrational unit sekali sehari. Kalau dalam bentuk oral itu kalsiumnya dalam 1000 mg per hari ditambah vitamin D 400 sampai 800 international unit per hari. Yang kedua adalah estrogenik ya, selective estrogen receptor modulator yang disebut SERM atau dengan nama dagang raloxifene. Ini mekanisme kerjanya berikatan dengan SERM ya, jadi di selective estrogen receptor modulator terhadap reseptor estrogen yang menyebabkan perubahan daripada reseptor pada konfirmasi pelepasan daripada penurunan pelepasan tulang dan peningkatan daripada densitas tulang dengan mengaktifkan atau dengan menghambat estrogen pathway gitu ya. Raloxifene merupakan SERM pertama yang di-approve oleh FDA untuk osteoporosis postmenopausal gitu ya. Indikasi osteoporosis postmenopausal menurunkan resiko daripada kanker invasif payudara. Kontraindikasi riwayat venous thromboembolisme, pregnancy atau kehamilan dan menyusui. Kemudian hipersensitivitas, efek samping hot flashes, kram pada kaki gitu ya. Kemudian edema perifer, kemudian sindroma flu-like gitu ya. Sedangkan interaksi obat dapat menurunkan efek daripada warfarin bila diberikan bersama, plesramin dan penghambat substran daripada asap bedu itu secara signifikan menurunkan kadar obat ini, absorpsi kadar obat ini. Hindari penggunaan bersama terapi estrogen sistemik. Dosis untuk wanita dengan postmenopausal itu kalau untuk osteoporosis 60 mg per hari oral gitu ya. Tapi untuk penurunan daripada invasive breast cancer juga 60 mg per hari secara oral. Bifosfonat yang dikenal dengan alendronat, posamat, zolendronat reclas ataupun risendronat actonel. Mekanisme kerjanya bifosfonat ini mempromosikan osteoprotogerin ya, sekresi daripada osteoprotogerin oleh osteoblas, dan mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat resorpsi tulang terutama ya sampai 2 kali gitu ya. Jadi resorpsi tulang dihambat sampai 2 kali. Indikasi adalah osteoporosis pada laki-laki dan postmenopausal pada wanita.
Kontraindikasi adalah adanya abnormalitas pada esofagus, hipokalsemia, hipersensitivitas, dan ketidakmampuan untuk duduk ataupun berdiri lebih dari 30 menit. Efek samping osteofagitis, ulkus daripada esofagal, dispepsia, dan nausea. Interaksi obat kalsium, magnesium, aluminium, serta suplemen V dapat menurunkan absorpsi obat ini. Antosid dan protopan inhibitor dapat mengkaburkan ya gejala daripada saluran cerna. Digunakan bersama NSAID itu dapat meningkatkan iritasi daripada saluran cerna dan ulcerasi. Dosis alendronat fosamax itu oral untuk postmenopause osteoporosis 70 mg sekali sehari atau 70 mg sekali seminggu atau 10 mg sekali sehari. Kalau risendronat 35 mg sekali seminggu atau 100 mg sekali sebulan. Kalau zolendronat IV infusion itu 5 mg sekali setahun gitu ya. Ini agak sedikit punya keistimewaan ya dengan dosis yang cukup kecil tapi penggunaannya sekali setahun gitu ya. Zolendronat atau Reclast gitu ya. Nah, untuk obat-obat nutrisi tulang itu yang kita sudah kenal lama ya, kalsium dengan vitamin D ataupun derivatnya. Kita tahu bahwa mekanisme kerja vitamin D, metabolisme osteotriol, kemudian hormon yang meregulasi daripada kalsium di dalam aliran darah, di dalam tubuh, dapat meningkatkan sintesis gen dalam osteoblast dan mempromosikan terjadinya mineralisasi daripada tulang. Ion kalsium dapat merupakan suatu zat yang penting dalam hal perangsangan, diferensiasi, dan proliferasi daripada osteoblast. Indikasi untuk pencegahan dan pengobatan hipokalsemia, osteoporosis serta penyakit rickets dan osteomalacia, wanita hamil dan menyusui. Kontraindikasi hiperkalsemia, hiperkalsiuria, neprolitiasis, dan gangguan ginjal berat, serta toksisitas daripada keracunan daripada digitalis, efek samping konstipasi, bloating dan gas, mual dan muntah, kemudian sakit kepala, hiperkalsemia, dan hiperkalsiuria. Interaksi obat, kalsium dapat menurunkan tetrasiklin dan reaksi daripada antibiotik quinolone, serta mempengaruhi absorpsi daripada bifosfonan, dan juga kalsium dapat menurunkan tiroid, absorpsi daripada tiroid hormon. Ya. Kalsium dosisnya pada laki-laki di bawah 70 kg 100 mg per hari, kalau di atas 70 itu 1200 mikrogram per hari. Untuk wanita di bawah 50 1000 mg per hari, di atas 50 1200. Kalau vitamin D pada laki-laki di bawah 70 itu 600 sampai 800 internasional per hari. Kalau di atas 70 800 sampai 1000 internasional per hari. Kombinasi daripada kalsium dan produk vitamin D, kalsium 500 mg, vitamin D 400 internasional unit. Nah, untuk yang lain vitamin K gitu ya, menaquinone itu untuk vitamin K2, kalau vitamin K1 petonadion gitu ya. Mekanisme kerja kita tahu bahwa vitamin K dibutuhkan untuk pengaktifan osteokalsin dan sintetase oleh protein daripada vitamin K itu dipengaruhi protein K dependent itu disintesa oleh osteoblast. Osteokalsin berikatan dengan kalsium dan membantu pembentukan daripada matriks daripada tulang. Indikasi osteoporosis, pengobatan dan pencegahan defisiensi vitamin K, kontraindikasi hipersensitivitas, kemudian penyakit hati berat, disertai penggunaan pada neonatus ya, dan penggunaan dengan bersama warfarin. Nah, efek samping nyeri pada tempat suntikan ya, dan kemerahan, lasing dan berkeringat, kemudian gangguan daripada pengecapan. Interaksi obat, ini vitamin K merubah antigolan efek warfarin, cephalosporin dapat mempengaruhi sintesa dari vitamin K, kemudian sequestran dapat menurunkan absorpsi vitamin K. Kalau dosis untuk menaquinone 45 mg per hari, kalau menaquinone 7 itu 90 sampai 180 mikrogram per hari. Udah. Oke, terima kasih. Akan kita lanjutkan nanti dengan yang terakhir, penggunaan daripada obat osteoporosis ya.